wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Rina Febrianti, mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang ketiga tahun 2023 dengan nomor peserta PPG 20169948541 dengan nomor induk mahasiswa 23001391187025. Untuk memenuhi UKIN kali ini, saya akan membuat video pembelajaran dengan metode PBL dengan mengusung materi pemanasan global untuk kelas 10 untuk meningkatkan minat belajar peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Siapa? Siap, doa mulai. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan dulu hari ini. Hari ini siapa yang nggak masuk? Semua ya? Karisman ya? Sama Halwa ada hari ini dan sebagainya masuk semua ya. Oke, kita lanjut ke materinya. Hari ini kita mau belajar tentang pemanasan global ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi masalah pemanasan global yang ada di sekitar kita melalui tayangan video. Nanti ada video yang saya berikan. Yang kedua, peserta didik mampu memecahkan masalah terkait pemanasan global yang ada di sekitar kita melalui pekerjaan KKPD. Yang ketiga, peserta didik mampu menyampaikan ide atau gagasan melalui pekerjaan KKPD sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Itu mereka minta tolong mengisi angket minat, misalnya angket minat yang sudah saya kirimkan produk kalian. Sekarang mereka mau bertanya, pernah nggak kalian merasakan perubahan cuaca yang tidak menentu? Berapa cuaca apa yang kalian rasakan? Yang ada di sini panas ya, semakin hari kita merasakan cuaca itu semakin panas. Kira-kira apa tuh yang menyebabkan cuaca kita itu semakin hari semakin panas? Perubahan suhu, ada apa lagi? Perubahan iklim. Terus kemudian ada gas ya. Kita harus diselesaikan. Oke, ada perubahan suhu, perubahan iklim. Itu yang menyebabkan udara kita itu semakin panas. Nah, perubahan suhu, perubahan iklim yang kalian tadi katakan itu termasuk dalam apa namanya pemanasan global. Jadi pengertian pemanasan global itu adalah proses peningkatan suhu rata-rata di bumi baik di lapisan atmosfer, daratan maupun lautan. Itu yang menyebabkan apa namanya semakin hari kita itu
kita suruh keluar kalau nyala terus itu yang menyebabkan bisa menyebabkan terjadinya pemanasan global. Selain itu apa lagi? Penggunaan kendaraan bermotor polusinya tadi menyebabkan pemanasan global. Terus selain itu ada lagi Mbak? Pembakaran hutan juga menyebabkan pemanasan global ya. Terus kalau di modulnya sudah ada. Terus sekarang ada video yang dibagikan ya, di situ karena CD-nya sedang rusak, jadi videonya saya bagikan di situ bisa dilihat CD-nya itu tentang apa ini pembakaran plastik, bisa dicek ya di situ. Sampah merupakan hal yang sangat sulit dipisahkan dari kehidupan kita. Tapi bagaimana jika kita membakar semua sampah yang ada? Bukankah hal itu dapat dengan mudah mengatasi masalah ini? Permasalahan sampah di Indonesia harus ditangani secara serius. Menurut data dari World Economic Forum, Indonesia menghasilkan 6,8 juta ton sampah setiap tahunnya, di mana 70% diantaranya disebabkan oleh pengolahan sampah yang kurang tepat. Data juga menunjukkan bahwa rumah dan bisnis kecil tidak memiliki pilihan untuk membuang sampah sebagaimana mestinya. Data juga menunjukkan di mana 78% sampah dibakar dekat dengan rumah mereka, 12% dibuang ke aliran air, dan 10% dibuang dengan cara dikubur. Masyarakat Indonesia cukup menggemari untuk membakar sampah karena hal tersebut dinilai praktis dan cukup efektif untuk menghilangkan sampah. Namun mereka tidak tahu terdapat bahaya yang menyelimuti mereka. Ketika kamu membakar sampah, maka kamu akan melepaskan bahan-bahan beracun yang akan mencemari lingkungan. Bahan-bahan beracun itu biasanya terdiri dari karbon monoksida, karbon dioksida, bensin, dioksin, dan masih banyak lagi. Selain itu, bahan-bahan ini juga akan terbawa oleh angin, lalu menempel pada buah-buahan yang tanpa kita sadari kita konsumsi setiap harinya. Ketika kamu cukup sering terpapar asap pembakaran, kamu akan mengalami beberapa gangguan seperti batuk, mata merah dan berair, sakit kepala, asma, hingga yang paling mengerikan adalah adanya kemungkinan untuk mengalami kanker. Pada skala yang lebih besar, jika seluruh manusia di bumi membakar sampah, maka akan berdampak pada penambahan emisi gas rumah kaca. Efek rumah kaca sendiri merupakan sebuah proses di mana panas terperangkap di atmosfer bumi yang pada akhirnya memperparah dari pemanasan global. Dan karena hal ini juga beruang kutub mulai kehilangan habitatnya. Untuk solusi penanganan sampah yang semakin kompleks ini, kita dapat melakukan 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang menghasilkan sampah, dan recycle berarti mengolah kembali atau mendaur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang lebih bermanfaat. Lihat videonya? Ya, tentang apa videonya? Pembakaran sampah plastik. Ternyata sampah plastik yang sering kita temukan bahkan di sekolah kita itu sering sekali saat kita jajan kan banyak sampah plastik ya. Akhirnya terakhirnya di mana? Terakhirnya diapakan? Dibakar ya. Ternyata sampah plastik yang kita bakar itu menyebabkan pemanasan global tanpa kita sadari. Tapi yang kita lakukan itu ternyata memberikan dampak yang besar ya, yaitu pemanasan global. Terus gimana nanti solusinya agar tidak terjadi pemanasan global? Nggak bisa juga dengan meminimalkan pemakaian atau plastik. Jadi kalau misalnya belanja nggak butuh kantong plastik, jangan gunakan kantong plastik. Akhirnya kantong plastik yang berlebihan kita belanja pakai kantong plastik, sering kantong plastik, akhirnya sampai pakai lagi bisa menimbulkan pemanasan global. Ya. Sekarang juga kita tolong untuk mengerjakan LKPD dulu. Sekarang duduk berkelompok dulu, berhadapan-hadapan berkelompok dulu ya. Duduk secara berkelompok, problemnya biar di situ aja.
tiga. Jadi nanti kalian cari di Chromebook-nya, digunakan untuk mencari apa toh solusi dan apa toh yang harus kita lakukan agar bisa mengurangi pemanasan global. Paling tidak menimbulkan pemanasan global. Bisa? Bisa. Kita sudah dimulai ya. Jadi langsung dituliskan apa namanya tema yang kamu pilih apa, misalnya nomor 1 berarti tentang korupsi. Apa itu nomor 1? Polusi udara. Nomor 2 tentang penebangan hutan. Nomor 3 tentang hemat energi. Nah, karena ada 3 kelompok ya, ini bisa dimulai. Nanti ditulis temanya apa? Temanya misalnya apa ini, pembakaran atau penebangan hutan misalnya, penebangan hutan. Terus solusinya apa? Kenapa penebangan hutan itu bisa menyebabkan pemanasan global? Terus yang terakhir adalah solusi. Gimana toh menghadapi penebangan hutan itu biar tidak terjadi pemanasan global? Paham ya? Paham? Paham. Kita kerjakan apa isinya? Dari berapa kopi ini nomor 1 ya. Dibuat urut aja ya. Berarti kelompok 1 Oke, kelompok 1 tentang polusi udara ya. Polusi udara. Berarti nanti mencari apa namanya? Kenapa polusi udara itu termasuk dalam pemanasan global? Terus solusinya di mana? Ya. Kelompok 2 berarti nanti tentang pengembangan hutan. Kelompok 3 tentang hemat energi untuk generasi masa depan. Kira-kira ada yang ditanyakan apa tidak? Ada yang ditanyakan kelompok 1, 2, 3? Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini akan mempresentasikan tentang penyebab dari polusi udara dan juga cara mengurangi polusi udara tersebut yang akan diterangkan oleh Ustaz. Penyebab pencemaran udara dari faktor ajenda alam contohnya adalah proses penggunaan yang mengeluarkan asap dan gas karbon, kebakaran hutan dan kegiatan mikroorganisme. Faktor yang kedua, pembakaran sampah plastik atau dari daerah baik smelter atau hasil pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar fosil, minyak bumi dan batu bara. Asap industri yang dikeluarkan dari karbon tinggi pabrik. Implementasinya pembakaran hutan dan kegiatan pekerja yang masih terjadi. Cara mengurangi polusi udara. Lanjut ini dari 4 cara tantangan 5 mengurangi polusi udara. Dari penjelasan kami, kita masih tahu kan apa penyebab dari polusi udara tersebut. Ada asap kendaraan, pembangkit listrik, asap dari kegiatan industri, pembakaran sampah plastik, dan juga cara untuk menghilangkan.
pembelajaran kerja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau diperhatikan ya, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami melakukan di kelompok 2 akan mempresentasikan kenapa penanggulangan menyebabkan terjadinya pemanasan global akan bisa menyebabkan terjadinya karena apa hubungan pemanasan global dengan apa nanti pengguguran kita? Hubungannya apa? Kenapa pengguguran kita itu bisa menyebabkan pemanasan global? Karena poin yang dibuka akan melepaskan karbon yang disimpan di dalamnya. Di sisi lain kan berfungsi untuk menyerap karbon dioksida. Karena itu penanggulangan gas juga membatasi kemampuan alam dalam mengurangi emisi di atmosfer. Oke, jelas? Sudah. Yang mana nomor 3? Kelompok 3 ini mau menjelaskan temanya tentang hemat energi. Yang kelas 2 ya, jadi kelas 2 beneran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang kita depan. Cara mengurangi pemanasan global dengan distribusi kita mendapat merupakan hasil pembakaran dari minyak bumi bara, di mana hasil pembakaran tersebut menghasilkan
pesantren. Diberikan nama temannya. Sudah, kalau sudah bisa dikumpulkan. Ayo yang nomor belakang maju depan. Nama PD-nya ya dikumpulkan ya. Oke, jadi tadi kita sudah melaksanakan pembelajaran kelompok. Kita sudah tahu apa namanya tentang pemanasan global dan apa saja solusi yang harus diberikan terhadap permasalahan global yang ada di sekitar kita. Contoh tadi kelompok 1 sudah mengambil tema apa kelompok 1 tadi? Polusi udara. Di polusi udara tadi contohnya adalah apa, Mbak? Contohnya kebakaran hutan, kendaraan bermotor, ya. Dan solusinya apa? Kalau kendaraan bermotor tadi solusinya ya pemakaian kendaraan bermotor. Kalau misalnya kita nggak perlu menggunakan kendaraan bermotor, misalnya kendaraan rumah ke sekolah kan nggak perlu kalau pakai kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Kelompok 2 tadi tentang penanggalan hutan. Penanggalan hutan itu bisa menimbulkan pemanasan global. Kalau kita mau sekolah ya, kita dulu masih apa namanya tahun-tahun yang lalu hutannya masih lebat. Sekarang kalau kita lewat, kita bisa lihat hutan di sekitar kita banyak sekali yang sudah lebat. Akhirnya menimbulkan pemanasan global. Kenapa bisa timbul pemanasan global? Ini kenapa Bapak? Karena ya tidak bisa apa tadinya zat karbon tadi ya biasanya zat karbon tadinya bisa dikelola oleh pohon tadi tidak bisa, akhirnya panasnya bisa berlebihan dan bisa menghasilkan gas oksigen. Kalau proses fotosintesisnya seperti itu ya, apa gas karbon dioksida diolah oleh tumbuhan menghasilkan gas oksigen. Terus kelompok 3 tadi tentang hemat energi. Hemat energi itu bisa dimulai dari diri kita sendiri. Dengan cara apa tadi? Mematikan listrik, mematikan lampu ya. Mematikan lampu kalau tidak perlu, mematikan kipas angin kalau sudah nggak dipakai. Karena kita keluar kelas, kipas anginnya masih nyala. Oke, sekarang Bu Mega minta tolong untuk mengisi poster yang ada di situ. Yang poster silakan diklik, dikerjakan. Sudah saya kirim ya. Ya, soal poster. Soal poster ini. Klik. Terima kasih ya.